Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan penggunaan alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama adalah kawat kasa. Jaringan kawat besi dengan kasa tipis untuk mendistribusikan panas sehingga merata dan mencegah terjadinya retakan karena pemanasan langsung pada alat gelas. Yang kedua ada kaki 3, digunakan untuk menyokong alat gelas ketika dipanaskan, dan selain itu kaki 3 digunakan sebagai penyangga pembakar spiritus. Yang ketiga ada mikropipet, berfungsi untuk mengambil atau memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Penggunaan mikropipet juga tidak luput dari tip mikronya, terdiri dari 3 ukuran, yaitu biru, kuning, dan putih. Yang kelima ada alu dan mortal, sebagai media tempat untuk menghaluskan padatan hingga menjadi sebuah bubuk. Kemudian yang keenam ada petri dish, berfungsi sebagai wadah untuk media dalam menumbuhkan mikroba dan perkembangbiakan bakteri. Yang ketujuh ada botol Aquades sebagai tempat penampungan air Aquades dengan cara dipencet. Kedelapan ada rak tabung reaksi yang berfungsi untuk menahan posisi tabung reaksi. Kesembilan ada pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume yang lebih sedikit. Kesepuluh ada jarum OC, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama digunakan sebagai inokulasi pada media cair, sedangkan yang lurus sebagai inokulasi gores pada media bakteri padat. Yang ke-11 ada spatula, berfungsi untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk maupun kristal. 13 ada pengaduk yang berfungsi sebagai pengaduk sebuah larutan. Ke-14 ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur cairan dengan jumlah tertentu dan menuangkannya pada wadah lainnya. Ke-15 ada labu Erlenmeyer, digunakan untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan, juga terkadang digunakan untuk memanaskan larutan. Ke-16 ada corong kaca atau corong pisah, digunakan untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadinya sebuah tumpahan. 17 ada sikat tabung reaksi yang digunakan untuk membersihkan tabung. Ke-18 ada pinset yang berfungsi untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat lain yang berukuran lebih kecil. Ke-19 ada kaca arloji yang berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Ke-20 ada kaca preparat yang berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. 21 ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. 22 ada mikroskop yang digunakan untuk melihat media atau objek yang lebih kecil seperti mikroba yang pada umumnya tidak dapat dilihat secara langsung. Di 23 ada hot plate magnetic stir yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. 24 ada kertas saring yang digunakan untuk menyaring larutan. 25 ada oven yang berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan juga untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. Pada nomor 26 ada laminar airflow yang berfungsi untuk tempat bekerja secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara secara steril. Pada nomor 27 ada inkubator yang berfungsi untuk menginkubasi atau menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan sel mikroba lainnya. 28 ada reverse air sealing generator yang berfungsi sebagai penyulingan atau penyimpanan pada Aquades. Di nomor 29 ada kawat steam yang berfungsi sebagai tempat menaruh media yang ingin disterilkan. Pada nomor 30 ada press steam sterilizer atau kita kenal dengan autoclave yang berfungsi sebagai mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih dari 15 menit. Yang terakhir ada bunsen yang kita gunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Sekian penjelasan kami tentang alat-alat laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.